Kuntau adalah seni bela diri yang berkembang di Kalimantan. Di Tanah Banjar, Kalimantan Selatan, seni bela diri Kuntau telah dikenal sejak zaman Kesultanan Banjar. Menurut berbagai sumber, olahraga seni bela diri Kuntau diperkirakan berasal dari negeri Cina yang melebur ke dalam budaya masyarakat Banjar. Kuntau menjadi salah satu seni bela diri yang banyak dimiliki pendekar dan pejuang pada masa Kerajaan Banjar saat berjuang membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Salam olahraga. Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Lensa Olahraga bersama dengan saya Mela. Dan dalam episode kali ini kita bakal ngebahas tentang salah satu seni bela diri tradisional Kuntau dan juga ditemenin oleh teman-teman dari perguruan pukulan Patikaman. Yuk ikutin saya terus. Saat ini saya berada di kawasan Bukit Manjai, Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di kawasan perbukitan yang sejuk ini, pegiat seni bela diri Kuntau dari perguruan pukulan Patikaman sedang melakukan latihan. Perguruan pukulan Patikaman adalah salah satu perguruan seni bela diri tradisional Kalimantan Selatan berbasis Kuntau yang masih eksis hingga saat ini. Dalam olahraga bela diri Kuntau, istilah bunga sama pengertiannya dengan jurus. Kata bunga memiliki filosofi, tanaman yang akan tumbuh dan berbuah. Bunga atau jurus diartikan sebagai himpunan kumpulan teknik dasar yang diimplementasikan ke dalam bentuk jurus yang tersusun menjadi teknik gerak yang harmonis. Bunga tembak jipuk merupakan teknik gerak yang menjadi ciri khas pada pukulan Patikaman, silat Kuntau Borneo Banjarmasin. Berdasarkan pengelompokannya, terdapat 16 bentuk teknik gerak dalam bunga tembak jipuk yang terbagi menjadi 3 aspek teknik, yaitu teknik tunggal, campuran, dan gabungan. Teknik tunggal hanya memperagakan satu unsur bela diri dalam satu teknik gerak, misalnya tangkisan saja, pukulan saja, tangkapan saja, atau tendangan saja. Sedangkan teknik campuran artinya terdapat 2 unsur aspek bela diri pada satu teknik gerak. Contohnya pukulan dan tangkisan. Dan yang terakhir, teknik gabungan terdapat 3 atau lebih unsur aspek bela diri dari semua bagian yang terdapat pada satu teknik gerak, seperti pukulan, tangkapan, tangkisan, maupun tendangan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang bela diri Kuntau pukulan Patikaman, saya akan berdialog dengan atlet Kuntau perguruan Patikaman. Atau istirahat? Oh, istirahat ya. Boleh kita duduk-duduk dulu deh. Saya juga mau ngobrol-ngobrol sedikit. Bisa kan ya, Pak ya? Boleh ya kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang Kuntau. Pak Medi, sama Pak Medi aja kali ya, boleh, tapi kakak-kakaknya juga boleh kok kalau misalnya pengen jawab, kita ngobrol santai aja. Pak Medi di sini sebagai apa, Pak? Saya di sini diberi amanah sama guru besar untuk megang ini ketua perguruan. Di sini hari ini saya didampingi sama Pak Haji Adi selaku kepala cabang Kalimantan Selatan, sama Guru Wira selaku guru utama di pukulan Patikaman.
Oke, Pak Medi, kan kayak kita tahu nih, kalau kuntau ini kan seni bela diri, tapi bukan cuman bela diri, artinya juga ada seni ya Pak ya. Nah, kalau Ya. untuk kuntau di Kalimantan Selatan sendiri, khususnya yang di Pukulan Patikaman nih, itu lebih condong kemana sih Pak sebenarnya arahnya? Pukulan Patikaman sendiri itu lebih ke martial art atau bela diri tradisional asli Kalimantan Heeh. yang mengadopsi dari beberapa aliran bela diri klasik, Mm-mm. khususnya dari Hulu Sungai dan Martapura serta Banjarmasin. Oh, oke, gitu. Tapi kalau kita ngomongin tentang sejarah kuntau, itu Mm-mm. kayaknya udah lama banget kan ya juga ya Pak ya. Iya, Bisa nggak sih Pak sedikit sharing nih, gimana kalau sejarah kuntau di Kalimantan Selatan sendiri Pak? Kuntau sendiri itu kalau dari Kalimantan Selatan itu yang paling familiar itu dari Hulu Sungai atau daerah Kandangan. Mm-mm. Dari kita sini mungkin sering menyebut dengan istilah kuntau jagau. Memang ada beberapa aliran yang terkenal. Mm-mm. Dari guru besar sendiri itu beliau memang dari keluarga itu lebih banyak ke Hasim Harimau sama Jasa Datu ya. Ada beberapa aliran lain seperti aliran permainan sikap Mm-mm. dan bangku itu guru besar. Kalau sikapnya itu langsung dari keturunan anak pertama dari Ponder, Mm-mm. Haji Anang. Nah, beliau kalau dari segi keturunan itu merupakan turunan ketiga Pak, untuk permainan sikap atau pukulan Datu Abdul Karim. Berarti kalau misalnya dari Pukulan Patikaman sendiri ngambilnya yang dua. Ada 3 aliran yang Ada 3 aliran yang diambil. 4 ya, 4 ya, sama Pak ya? Sendeng yang diadopsi ya. Kalau kuntau sendiri itu kan luas, banyak Mbak, ada di mana-mana. Kalau Pukulan Patikaman sendiri itu berdiri resmi itu di 1 Juni tahun 2008. Itu secara resminya? Secara resmi. Kita punya akta yayasan, udah terdaftar juga di Menkumham. Kalau tren permainan kita itu mungkin di tahun-tahun 2010, 2012 itu udah mulai ke luar daerah. Kan 2012? dulu kita ya di PMF pertama itu di tahun-tahun itu juga Bang Jilah di Jogja dulu. Kalau cabang permainan kita ya sekarang sudah ada di beberapa negara, Amerika, Jerman, Australia, Prancis, dan beberapa negara lain, Mbak. Udah banyak banget juga ya Pak Medi berarti. Terus Pak, dari pertama kali sejak didirikan secara resmi 2008 ya tadi ya, antusiasme masyarakat dari tahun ke tahun sampai dengan sekarang itu gimana Pak terkait tentang kuntau ini? Karena mungkin permainannya permainan tradisional, sama praktisinya juga minim, dengan teknis dan tata cara mengemas yang sedikit berbeda atau enggak adaptif, mungkin makanya peminatnya agak sedikit. Kuntau ini masuk bagian dari silat atau gimana sih Pak? Penamaan silat itu sendiri kan sebetulnya cuma istilah Mbak. Iya. Silat ya islah atau ada beberapa penamaan-penamaan lain. Ya, kalau kita orang Kalimantan sendiri itu lebih familiarnya menyebutnya dengan bakuntau sebenarnya. Nah terus Pak, kalau untuk kuntau sendiri, gerakan-gerakannya itu nih dari bisa dibilang mungkin satu perguruan ke perguruan lain, apakah sama atau mungkin beda-beda Pak sebenarnya? Kalau dari gerakan teknis itu ya mungkin hampir mirip-mirip aja Mbak. Pembedanya sedikit ya mungkin gaya bermain kan. Ada yang hampir kayak apa? Tarian, mungkin kan tarian-tarian khas Banjar itu ya beda mungkin dengan tarian Jawa yang sedikit lembut. Atau mungkin memainkannya hampir mirip-mirip dengan apa? Lelakon atau mirip gaya-gaya wayang orang kan ada juga. Nah, kalau di Pukulan Patikaman sendiri itu permainannya kita memang murni buat bela diri Mbak. Cuma kalau permainan kita hampir dari setiap apa yang kita lakukan itu memiliki arti atau tafsir tersendiri. Jadi nggak hanya apa gerak-gerakan kosong, nggak. Tapi memang secara detail dari segi permainan kita sendiri itu punya makna-makna tersendiri gitu. Atau ada berapa jenis gerakan sih Pak sebenarnya? Atau mungkin banyak banget nih nggak kehitung? Gerakan banyak Mbak, karena hampir dari satu form atau satu bunga sendiri kalau kita pecah itu mungkin hampir
1000 fungsinya ada Mbak, kalau didetail satu-satu, karena fungsinya banyak sekali. Cuma mungkin tinggal kemampuan penafsir sendiri itu seperti apa gitu loh kan. Kalau kita memang dari sama guru besar, itu kita dilajarin dulu. Jadi cara nafsir gerakan, dari segi mungkin ada penamaan. Kalau di tempat kita ini namanya tabi Mbak. Apa? Tabi, salam tabi. Kalau mungkin di beberapa perguruan Kuntau sangat familiar ini. Salam tabi katanya. Kalau dari kita ya memang secara fungsional ini banyak dari segi untuk pelepasan, baik serangan, perlindungan, blocking dan lain-lain ada. Contoh ini mungkin. Boleh Pak, silakan. Pegang kiri. Ini apa Pak? Ini saya ambil ini tadi ya Pak ya. Dari apa? Iya. Tap, ambil. Nah. Ya, mengelak. Mengelak. Buat blocking pukulan juga bisa misalnya. Pukul. Ya kan. Buat attack juga bisa. Saya rubah kanan kiri karena kalau fungsional kanan otomatis kiri juga bisa. Buat blockingan, pukulan elbow, sikut ya ke daerah lawan juga bisa. Juga bisa ya Pak. Iya. Ini sendiri hentakan kaki pun sebenarnya juga ada fungsinya. Sama kan buat injak kaki. Iya. Kaki lawan. Bener, buat nginjak kaki lawan mungkin ya. Berarti bisa dibilang kalau misalnya kita sendiri nih solo itu jadinya sebuah atraksi seni. Tapi kalau udah dipraktekkan sama lawan itu benar-benar jadi bela diri ya. Saya juga nggak nyangka, tadi sempat kepikiran juga kayak gini. Hormat aja kan ternyata juga ada menangkis. Terus juga tentang kaki nginjak ke tanah. Dikira cuma buat rame aja kayak gitu. Tapi ternyata ada fungsinya juga ya Pak ya. Ya pemirsa, tadi kita udah ngobrol panjang lebar juga sama teman-teman, dan ternyata kalau kita ngomongin tentang seni bela diri Kuntau itu bukan hanya sekedar tentang seni yang mendominasi atau tentang atraksi-atraksinya ya, tetapi dalam Kuntau bela diri pun juga ditekankan bahwa ini ternyata benar-benar menjadi salah satu seni bela diri yang juga berfungsi ketika kita ingin menghalau serangan dari orang lain. Dan tentu saja pemirsa, selain kita akan menyaksikan bersama-sama tentang gerakan-gerakan dasar dari seni bela diri Kuntau, dan juga kita juga akan mendapatkan tips and trik bagaimana cara membela diri. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Letsa Olahraga. Pemirsa Lensa Olahraga, dan sekarang kita akan menyaksikan atau langsung bertanya nih dengan Pak Medi, apa sih tips and trik pemula ya Pak ya dalam bela diri ala-ala seni bela diri Kuntau? Apa aja tuh Pak? Mungkin yang sering kita temuin di keseharian, ini ada serangan tangan kosong, baik itu pukulan atau cekikan, dan mungkin todongan senjata tajam di jalan. Ya, nanti coba kita lihat prakteknya dari rekan kita ya, Guru Wira dan teman-teman lainnya. Mungkin yang mulai di pertama itu dari serangan tangan kosong atau pukulan Pak. Coba mungkin dipraktekkan. Iya. Nah ini mungkin menghindar dari pukulan tangan kosong dengan menggunakan teknik tabi yang di awal tadi. Teknik tabi, hormat, tangannya menggenggam. Nah, tekniknya sih buka juga sama. Boleh diulang sekali lagi. Nah, itu awalnya itu kalau slash ya, tamparan ke arah wajah pertama, slow motion aja. Nah, itu pukulan ke arah muka. Baru yang kedua teknik tarik kan supaya rapat, sama patahan tangan, bagian tangan. Pelan-pelan kemudian patahan. Nah, itu patahan. Nah, terakhir finishing nih, Mbak. Nah, diselesaikan. Nah, di elbow atau di bongkar, kalau bahasa kita itu sikut itu bongkar. Kalau di luar mungkin lebih familiarnya elbow itu. Nah, itu. Mungkin teknik kedua, tata cara melepaskan cekikan. Boleh, cekikan. Nah,
sama juga dengan teknik awal tabi tadi. Cuma ada bagian tetap sebenarnya pukulan patikaman sendiri kalau jenis-jenis kuncian itu identik dengan patahan. Makanya hampir mungkin kalau teknik permainan ini nggak bisa dipertandingkan karena lawan mungkin akan cedera serius, Pak, kalau dipakai teknik gini. Makanya kalau untuk dipakai di jalanan atau teknik pembelaan diri akurat lah, efektif sekali rasanya. Coba di slow motion. Awal sama juga tamparan dulu, elbow, ambil leher, sama itu patah, tetap juga patahan. Di situ finishing ini, Pak. Ada bongkar lagi, tam sekali atau bisa pukul, sama aja tekniknya, simple lah. Yang terakhir kita coba teknik pelepasan dari todongan belati lah. Oh, ini ya, belati ya kali ini. Bawah belati, jadi belatinya dummy nih. Nah, leher. Biasanya kita sering temuin di jalanan kalau ditodong di leher, solusinya seperti apa? Nah, ini kita lihat guru Wira praktekkan. Nah, itu jalan. Patahan lagi. Ini bisa. Nah, ambil. Ini kalau lebih sering familiar itu kita lihat kalau bahasa daerahnya itu juhung, teknik juhungan. Sering kaget tuh kalau misalnya musuh range dekat itu langsung dorong aja, dorongan cuma menggunakan tangan. Kalau bahasa Banjar atau Kalimantan itu umumnya juhung. Dijauhkan, dijuhung. Dijuhung, ya boleh. Cuma sasarannya rahang. Sasarannya. Nah, iya. Berarti kalau misalnya ada kejadian kayak gini, bukan cuma dijauhkan benda tajam ya, tapi juga ya kita sekalian kita attack, kita pukul. Melakukan serangan sama menjauhkan benda tajam. Bendanya, betul sekali. Karena selain menjauhkan postur lawan, belati yang kita anggap berbahaya juga kita jauhkan arahnya. Saya jadi pengen belajar nih, Pak. Boleh, nanti kalau ini coba kita malam nanti ada latihan, Mbaknya mungkin bisa datang ke Gelanggang. Boleh ikut nih? Boleh sekali. Lumayan buat membela diri. Iya. Karena pemirsa pastinya kita walaupun nggak jago bela diri sekedarnya, untuk pertahanan dasar harus bisa ya, Pak ya? Benar sekali. Harus bisa. Tentunya jangan kemana-mana, ikuti saya terus dalam Lensa Olahraga. Anggota perguruan pukulan Patikaman Banjarmasin kurang lebih berjumlah 80 orang. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Ada pelajar, karyawan, bahkan dari anggota kepolisian. Dalam latihan, mereka menerapkan disiplin dan kebersamaan. Untuk mempelajari tiap-tiap jurus atau guna yang diajarkan, tiap anggota harus fokus untuk dapat melakukan pergerakan dengan baik. Siap. Ya, siap. Yuk. Anggota olahraga bela diri Kuntau Perguruan Patikaman Banjarmasin melakukan latihan 3 kali dalam 1 minggu. Waktu latihan dilakukan pada malam hari sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Dan malam ini saya memiliki kesempatan untuk mengikuti latihan anggota Perguruan Patikaman. Tapi bongkar kiri, campur kanan, ya.
maju. Depan, mundur kaki kanan rata. Putar balik. Depan. Nah, depan kita mau ulang. Pemirsa Lensa Olahraga, tadi saya sudah ikut sama teman-teman perguruan pukulan Patikaman buat latihan bela diri kuntau. Dan ternyata walaupun udah beberapa kali melakukan gerakan yang sama, tetap aja susah ya. Karena yang pertama harus ingat gimana gerakannya, yang kedua ternyata harus menyempurnakan posisi ya Pak ya. Betul. Menyempurnakan posisi, dan sekarang saya udah duduk di sini sama teman-teman yang lain juga. Kita habis latihan sama-sama, kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit sama Bapak. Biasa dipanggil siapa Pak? Biasa dipanggil Haji Adi. Haji Adi ya Iya. Pak ya. Oke, Pak Haji Adi di sini Bapak biasanya sebagai apa? Kita sebagai ketua gelanggang Banjarmasin. Nah, di Banjarmasin pukulan Patikaman ini ada 3 cabang. Satu di sini di halaman Koramel Kauman Banjarmasin, kemudian ada di Handil Bakti, dan satunya lagi ada di Stai Aljami Sungai Jingah. Iya. Kalau untuk latihannya sendiri biasanya di Banjarmasin tiap hari apa aja Pak? Tiap hari ya? Kalau latihan kita di sini di Koramel Kauman ini seminggu 3 kali, yaitu malam Minggu, malam Selasa, malam Kamis. Itu biasanya beda-beda ya Pak ya harinya di tiap tempat latihan? Ya, kalau di Sungai Anda itu kebetulan sama, ada hari Kamis sama hari Minggu, cuma pelatihnya ada lagi yang lain di sana. Jadi orang-orang kita di sini harapannya yang belajar bisa mengembangkan di kampungnya atau di orang-orang di sekitarnya lah itu. Pak Haji Adi, tadi kita belajar gerakan apa Bunga. Pak? Bunga. Bunga? Iya, di pukulan Patikaman ini ada hampir di semua kuntau itu ada bunga. Bunga itu kumpulan gerakan-gerakan dasar yang disatukan. Kalau istilah di karate itu mungkin istilahnya kata, kalau kita di kuntau itu bunga. Atau ada juga yang nyebut kembangan. Kembangan? Iya. Kenapa namanya jadi bunga atau kembangan ini Pak? Nah, kalau di bunga itu istilahnya beberapa gerakan-gerakan, di situ nanti di setiap bunga itu menghasilkan buah. Buah Maksudnya Pak? Jadi misalnya kita gerakan misalnya seperti ini tadi. Nah, ini kan hormat lah istilah kalau kebanyakan orang kuntau. Itu gerakan bunganya, gerakan dasarnya. Buahnya apa sih? Oh, ini bisa jadi menangkis, bisa jadi menyerang. Nah, tapi di bunga itu disembunyikanlah buah. Nah, itu. Oh, ternyata bukan cuma sekedar sebutan aja ya Pak Iya. ya. Ada hal-hal di belakangnya gitu Iya. ya. Ini teman-teman pada tahu nggak hal itu? Pak, biasanya nih sama teman-teman yang ikut latihan buat gerakan dasar, itu rata-rata berapa lama atau berapa kali latihan Pak mereka menguasainya Pak? Ya tergantung orang-orangnya sih. Tapi ya tadi kalau di kita sini ada memakai satu dulu kita sistem hafalan. Jadi yang penting dia hafal dulu. Hafal dulu, kemudian sudah hafal, baru mulai memperbaiki di posisi tangan, di posisi kuda. Nah, itu baru. Nah, kemudian kalau misalnya sudah digerakkan bunga itu tadi, kemudian mengisi pukulannya dengan energinya. Nah, itu jadi tahapannya dari hafalan, pembaikan struktur badan, kemudian speed powernya. Oh, ada 3 tahap ya Pak ya kalau di sini. Itu berapa lama biasanya, berapa kali latihan Pak? Tergantung orangnya. Kalau orangnya cepat, ya memang pemuda-pemuda lah kebanyakan kan, anak-anak kuliah itu 3 bulan mungkin asal rajin turun latihan dalam itu tadi, insya Allah sudah hafal dan sudah menguasai teknik-teknik dasarnya. Nah pemirsa, kita udah ngomong tadi sama Pak Haji Adi. Sekarang kayaknya kita nggak tepat kalau kita nggak ngobrol-ngobrol juga sama salah satu teman-teman yang ada di perguruan ini. Kita ngobrol sama siapa nih? Ini sama kakaknya aja ya. Oke. Boleh. Kakak namanya siapa Kak? Najihan nggak? Najahan ya? Iya. Kak Najahan udah berapa lama ikut perguruan pukulan ini? Kalau ulun pribadi itu ikut pukulan Patikaman tuh tahun 2020 awal nggak? 2020 awal berarti udah jalan 3 tahun ya? 3 tahun. Ikut perguruan ini dimulai dari sekolah atau kerja? Dimulai dari perkuliahan dulu, tapi setelah lulus kuliah baru kan mengisi waktu kosong sekalian setelah kerja. Jadi ada silat nih, tertarik gitu kan. Yang pertama itu kenapa jadi tertarik dengan pukulan Patikaman, karena dengan melihat gerakan Syekh Demang Ahmad. Beliau itu pendiri pukulan Patikaman. Karena yang beliau lakukan itu semuanya itu
praktis, yang mana tidak terlalu banyak tenaga, bisa melumpuhkan orang. Pasti kan jiwa muda itu pasti nggak usah terlalu banyak gerakan-gerakan, yang penting selesai gitu aja kan. Awal-awalnya kan pasti kayak membela diri lah, pokoknya awal-awal. Awal pertama kali ikut. Kemudian setelah beberapa lama, Pak Haji Ade memberitahukan bahwa kalau misalkan orang yang ikut bela diri itu berubah sifatnya, entah dia sombong atau dia malah berani dengan orang, berarti ada yang salah dalam dirinya, bukan bela dirinya. Nah, jadi kita itu bela diri itu menjaga diri kita. Ini bukan terkait dengan pukul tendang aja, tapi bagaimana kita itu bisa memahami diri kalau kita memukul orang, efeknya tuh kayak gimana. Kita mukul sekeras-kerasnya, titik selemah-lemahnya, itu bisa hampir selesai gitu kan. Nah itu sih. Oke. Gitu, Kak. Tapi ada nggak sih implikasi motivasi kakak nih, latihan tiap hari, latihan bukan cuma fisik tapi juga emosional ya Kak ya, sama kehidupan sehari-hari kakak. Ada nggak sih yang buat kakak rasa berubah bagi kehidupan kakak gitu? Awal mulai itu kayak panasan gitu, kalau ada sedikit masalah maunya langsung selesaikan aja. Setelah ini bisa menjaga emosi, adab, etika, estetika kepada orang gitu. Dan juga motivasi yang kakak tanyakan tadi kan bukan hari ini, tapi kita ini kan masih anak muda, nanti kan kita berkeluarga, apalagi nanti yang kita wariskan, kita bagikan kepada anak kita selain ilmu, apalagi ilmu bela diri ini kan ilmunya nanti bisa menjaga diri anak agar tidak dibully dan lain sebagainya. Oh keren banget, kita tepuk tangan dulu deh buat Kak Najmi. Pastinya teman-teman yang ada di sini juga kayaknya punya pemikiran kayak gitu ya, karena bener pemirsa seperti yang kakaknya bilang tadi dan juga Pak Haji Adi bilang tadi, kalau ternyata Kuntau itu bukan cuma hanya masalah fisik ya Pak ya, tapi juga melatih emosional kita, bagaimana kita keseharian kita bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana cara kita mengatasi emosi kita saat ada masalah. Ada banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari belajar bela diri Kuntau ini. Inilah perguruan olahraga bela diri Kuntau, perguruan Patikaman Banjarmasin. Olahraga bela diri tradisional khas Kalimantan ini tidak kalah dengan olahraga bela diri impor yang juga berkembang saat ini. Kita berharap Kuntau dapat tetap eksis di tengah mencampurnya budaya asing yang berkembang di Kalimantan Selatan. Dan pemirsa, ternyata sudah hampir seharian saya bersama dengan teman-teman perguruan pukulan Patikaman, luar biasa banget. Tadi saya juga udah ngobrol-ngobrol, udah lihat mereka latihan, dan paling penting dan juga paling menarik hari ini saya bahkan udah sempat ikut mereka latihan. Dan ternyata ikut latihannya nggak segampang yang orang-orang pikir ya Pak ya, nggak cuman hat-hat doang, ada banyak sekali hal yang harus kita lakukan saat mengikuti perguruan Kuntau ini. Luar biasa sekali pemirsa, yang harus kita ingat adalah bahwa ternyata perguruan Kuntau itu tidak kalah luar biasa dengan seni bela diri lainnya. Jangan lupa untuk saksikan terus Lensa Olahraga TVRI Kalimantan Selatan. Mela undur diri dan salam olahraga.